Jadi aja berharap ning Jepang kuwi nang kota terus kuwi ora. Nah, bener guys. Bener kuwi. Bisa bae kok dodolan nang pelosok desa Ya. atau sekarang kota. Ya ora apa-apa, ana manfaatnya, ana hikmah. Nah, bunga sakura itu ada filosofinya tersendiri. Kerja di pelosok Jepang yang banyak orang Indonesianya ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diandes. Bisa siburi des nih. Maaf ya guys ya, udah lama nggak bikin video vlog, video jalan-jalan ya, dikarenakan bulan 7 aku udah mau pulang. Terus lagi sibuk banget juga akhir-akhir ini, banyak pikirannya mau pindah lagi apa balik ke sini, mau bikin usaha apa gimana nanti setelah pulang. Banyak banget guys pikiranku, karena kemarin ada komentar di TikTok ya, Mas kapan bikin vlog lagi ya. Kali ini aku mau bikin vlog di lingkungan deket-deket apartemen aja ya. Dan kebetulan sekarang lagi ada musim yang ditunggu-tunggu, yaitu musim sakura. Saya akan perlihatkan seperti apa bunga sakura di Jepang itu ya. Kebetulan bunganya ada di dekat apartemen saya ini. Ada Mas Farid Senpai, baru pulang lembur guys, keren. Ya aslinya kerja di Jepang itu Sabtu sama Minggunya libur guys. Kecuali yang Sabtu masuk itu lembur, dihitung lembur. Jadi lumayan buat tambah-tambah tabungan. Soalnya gajinya beda agak jauh guys, sama lembur sama enggak lembur itu. Ya beginilah lingkungan asrama orang Indo yang bekerja di Jepang ini ya. Ini samping, kanan, kiri, atas, bawah, rata-rata orang Indonesia guys. Banyak banget. Makanya banyak dijuluki kampung Jawanya Jepang. Ya di sini nih. Soalnya kurang lebih kurang 100 adalah ya orang Indonesia yang kerja di sini. Belum sama yang Yoryoku Kaisa. Nah, Yoryoku Kaisa itu perusahaan pembantu lah. Perusahaan pembantu dari perusahaan saya guys. Nah ini, itu bunga sakuranya. Mari kita lihat secara dekat ya guys ya, seperti apa sih bunga sakura di Jepang itu. Dan bunga sakura itu enggak cuma satu jenis, ada beberapa jenis. Tapi yang di daerah saya ini warnanya agak keputih-putihan, ada pink-pinknya dikit ya guys ya, enggak terlalu pink banget. Bunga sakura itu ada filosofinya tersendiri. Karena mekarnya enggak lama, singkat, cuma 7-10 hari. Ada filosofinya tersendiri guys. Kita itu harus menghargai waktu yang singkat ini untuk digunakan semanfaatnya mungkin. Nah ini ada senpai saya guys, baru pulang lembur dia, keren. Sabtu lembur. Kalau saya kebetulan hari ini libur, jadi saya manfaatkan untuk ngevlog di lingkungan apa tuh ya guys. Ini juga ada Mas Putra ini pulang lembur. Mantap Mas. Nih seperti ini penampakan bunga sakura yang ada di daerah saya guys, di pedesaan. Jadi enggak cuma di kota aja guys, bunga sakura itu di desa juga ada nih dia. Mekarnya juga enggak lama ya, cuma 7 hari sampai 10 hari aja. Makanya ada tradisi Hanamian, menikmati bunga sakura bareng keluarga, teman, gelar tikar, sambil bawa makanan, minuman. Ya itu cuma ngobrol-ngobrol sambil liatin bunga sakura. Ya karena itu guys, waktunya enggak lama dan setahun hanya ada sekali.
itu pun 7 sampai 10 hari. Kabayan. Ini orang Filipin. Halo guys. Orang Filipin, Kabayan. Nih, itu udah pada semi. Udah pada gugur rontok. Dikarenakan habis hujan ya. Buset. Indah banget ya guys ya. Ini padahal cuma di dekat Apato sama pinggir jalan, akses utama buat berangkat pulang kerja. Tapi seindah ini serasa kayak di taman-taman yang biaya masuknya mahal guys. Nih, jadi dapat dinikmatin siapa aja, kapan aja ya. Kayak begini, pulang kerja serasa capek langsung hilang guys. Lihat kayak gini, indah banget, masya Allah, keren lah. Bunga sakuranya udah pada mulai rontok. Soalnya habis turun hujan tadi ya. Kalau ada lagi sinar cahayanya mungkin lebih indah ini. Itu ada senpai dai senpai yang baru pulang lembur. Wah, sebutan mas nih. Jan tenan kok. Sepurane mas. Yuk, sepurane mas. Albacora. Itu dai senpai ya guys ya, yang baru pulang lembur. Jadi di sini itu nggak cuma ken susei atau magang aja. Jadi ada magang yang kontraknya 3 tahun, ada sanggo yang kontraknya 2 tahun, dan ada toku tegino yang kontraknya 5 tahun. Jadi ya nggak masuk akal guys. Buset, bisa banyak banget ya orang Indonesianya ya. Cuma di lingkungan ini aja bisa nyampe 100-an orang. Udah kayak di kampung sendiri. Ya beginilah kerja di pelosok Jepang yang banyak orang Indonesianya ya. Jadi keluar, monggo mas, masak apa mas? Rene masak, rene ngopi nongkrong. No guys. Jadi kerja itu nggak cuma mikirin tentang pagi berangkat kerja, istirahat, makan siang, pulang, mandi, tidur, enggak guys. Banyak cara untuk kita nikmatin kerja di Jepang ini. Contohnya itu ya nyangkruk. Walaupun kita di Jepang masih bisa nyangkruk guys. Kalau didirikan ya malah cocok ini ya. Nyangkruk bareng teman-teman, sharing-sharing lah. Ya beginilah, saling tukar cerita gimana tadi kerjaannya. Enaknya kerja di perusahaan yang banyak orang Indonesia ya kayak gitu guys. Udah dianggap seperti keluarga kita sendiri ya. Walaupun keluarga beda kakak. Tapi ada juga nggak enaknya. Nggak enaknya juga bahasa Jepangku di sini nggak jadi berkembang guys. Ya karena sehari-hari ngucapin bahasa Indonesia, ketemu banyak orang Indonesia di Apatonya. Jadi bahasa Jepangku nggak berkembang. Terus nggak enaknya ya tahu sendirilah orang Indonesia kayak gimana ya. Begitulah guys. Cukup tahu aja lah. Nah ini. Jadi sepanjang bawah sini sampai atas sana tuh diiringi bunga-bunga sakura guys. Keren. Sayangnya udah pada rontok ya. Jadi pulang kerja itu nanjak kayak gini guys. Nanjak kayak gini. Kalau berangkatnya mah enak ya, tinggal turun aja sampai. Ya beginilah suasana pulang kerja di Jepang guys. Ada teman kita pejuang devisa yang baru pulang lembur. Yuk mas. Yuk. Keren. Banyak yang lembur guys. Yuk mas. Oh no guys. Jepang rasa Kalimantan kalau ini mah. Itu semua hutan rimba. Jadi mau belanja susah. Tapi di perusahaanku disediain bus buat belanja guys. Seminggu 1 kali ya. Itu alhamdulillah banget, nikmat yang tidak ada duanya itu mah.
Soalnya perusahaan mana lagi ya? Ada nggak sih perusahaan teman-teman? Kalau ada juga komen dong. Yang belanja diantar pakai bus free, bus dari perusahaan antar jemput gratis tanpa dipungut biaya ya. Tuh. Jadi mau cari apa-apa susah guys di desa ini. Sekeliling cuma hutan ya, kelilingnya. Samping depan sana hutan semua. Kalau belanja naik sepeda kurang lebih memakan waktu 1 jam guys. Nah, ini dia bunga sakuranya, masya Allah. Jadi dari sini wah vibesnya udah beda banget ya guys ya. Nah, kalau kayak gini ya kelihatan banget vibes Jepangnya ya. Kalau di hutan jalanan biasa ya vibesnya kayak Kalimantan. Soalnya di pelosok Jepang bagian pelosok nih bunga sakura yang ada di pelosok Jepang, masya Allah. Oke, ini ada teman kita ya, pejuang devisa yang baru pulang lembur ini. Gimana Mas Ahmad? Suasana kerja Jepang di bagian pelosok gini. Wah, sebenarnya itu ya aslinya kayak seneng banget. Aslinya seneng banget guys. Cuma ya Yoki lah. jalannya manjat. Jadinya ya badan rasa bosen, bosennya. Cuma ya seneng. Gue. Jadi aja berharap neng Jepang gue neng kota terus gue. Nah, bener guys. Bener gue. Bisa baik kok dodolan nang pelosok, bisa atus kang kota. Ya ora apa-apa ana manfaatnya ana hikmah. Nah. Hikmahnya piye? Bisa kota yang nabung. Nah, Ora boros. Ora sedela jajan. Apa sedela tuku apalah. Piye bisa. Pokoknya atus kang kota gue insyaallah bisa teng nabung lah. nah, Ora tang sidik-sidik lama-lama menjadi bukit. gunung, cowok. Gunung bukit sama aja ya. Ini sakuranya lagi pada mekar. Mumpung ada sakura ya guys ya. Jadi kita kerja di desa ini Jepang bagian pelosok ada plus minusnya ya. Ya kayak gitu, kayak diceritain Mas Ahmad tadi. Ya beginilah guys. Maka hidup itu cuma dinikmati lalu syukuri aja lah. Anjay, kelas king. Kelas king, izin. Keren Pak Ahmad nih. Hidup gue sebenarnya gue muter sih ya. Hidupnya muter bener. Kok bisa wingi seneng masuk sedih segalau. Ngesuk gue mister sih. Jadi kok aja pantang menyerah. Iya bener. Jadi aja merasa gagal, merasa angka harapan. Walaupun kok gagal sih, ngesuk bisa. Bener. Intinya gue usaha terus. Oke. Aja lelah jadi wong apik. Cocok nih, bener banget guys. Aja lelah jadi wong apik. Kata-kata hari ini. Senajan sing digawe apik ora romansa. Nah. Penting awake dhewe apik karo wong liya. Nah, Mbah wong liyane apik ora ning awake dhewe ya terserah. Hidupku, hidupmu. agamaku. Wah. Agamamu, Bos. Baik. Tuh di depan ada Mas Syafiq juga itu. Emang banyak mas kae. Kayak Banyumas kayak lah. Mantap. Mas Dian gimana 3 tahun Aduh. menjalani dorong PT munggah iki kepriwe? Ya, kaya ngene ya guys ya. Jenenge kerja ning pelosok Jepang iki ya kaya kiye lah. Perjalanane durung kerja wis kesel. Tambah baline kaya kiye iki numpak pit. Jalanane nanjak kaya kiye lah. Nuntun. Ini dadah wis terang. Coba nek udan. Rebes mili kowe, Cok. Mrebes mili njaba jero. Dibilang capek ya capek.
mau dinikmatin kok apanya yang dinikmatin. Aduh, ya beginilah guys, Sawang Sinawang ya. Iya, Sawang Sinawang jadi aja info utangan apa iki peh jan. info tangan Ya. ye karpe. Nah, iya, delok iki lah. Sing nyambut gawe rekosane kok ngene, bali ngepit nuntun munggah dhuwur kok ngene. Wis nembung utang, cuk. Wis. Nak nembung utang penake pol ya. Oh, nyauring. Lah, ya kuwi nyaure kene sing ngemis-ngemis malahan. Ya begitulah curhatan anak rantau yang berjuang di Jepang ini ya. Kebetulan Mas Ahmad ini bulan 7 pulang, gimana planning kedepannya Mas Ahmad? Planning bojo, Bos. Alhamdulillah, amin. Semoga lancar sampai hari H ya Mas Ahmad. Amin. Bojo. Mau balik lagi ke sini apa enggak nih rencananya? Insya Allah. Insya Allah. Gimana ya, gimana pun walaupun melelahkan, ya membosankan situasinya, tapi kan kita juga butuh, kita harus Iya bener juga. ingat kebutuhan juga, walaupun sih bisa pindah kaisar, cuma kan kita harus mulai dari nol lagi. Bener banget guys. Iya. Buat teman-teman yang lagi di Jepang dan Ilmu mau mahal, pulang ya. nih, ilmu itu mahal guys. Ya wis, oleh ilmu barang orang bayar ini. Ya kayak gue lah, rekasane gue lah. Ya begini, sunyi, tenang, sepi. Ini aku jalan di tengah jalan ini aja nggak ada yang ngelaksonin guys, soalnya nggak ada yang lewat ya, mobil-mobil sepi banget. Ya beginilah Jepang, desa yang penuh ketenangan, kesunyian, hening banget. Jadi di hati tenang gitu rasanya sambil nikmatin bunga sakura. Mantap. Kena angin langsung pada berterbangan tuh bunga sakuranya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerasain Jepangnya lebih ke tenang, sepi, nyaman, ya buat rekomendasi buat orang-orang introvert ya di sini solusinya di pelosok Jepang. Kalau teman-teman pengennya yang pengen cari yang lebih ke-Jepangan banget seperti yang kota-kota Tokyo gitu ya, carinya daerah kota guys, daerah atas ya. Soalnya kalau desa kayak gini mau kemana-mana jauh, mau ke Tokyo maupun Osaka dulu aja harus naik Shinkansen kalau nggak pesawat guys. Itu pun juga cukup memakan waktu yang lama ya. Nih. Kita sambil nikmatin kopi, lihat bunga sakura nih ya di tangga itu. Nongkrong, duduk-duduk, menikmati bunga sakura sambil ditemani angin sepoi-sepoi, suara burung, mobil lewat, penuh dengan ketenangan tanpa huru suara perkotaan yang bising. Sambil ada suara itu, air gerojok gembrojok, air mengalir. Masya Allah, sungguh indah banget ciptaanmu ya Allah, keren guys. Syahdu tenang jan ya, nikmatnya di desa kayak gini ya guys ya, tenang, sepi lah,
nyaman lah pokoknya untuk ditinggali, tapi tidak untuk ditinggali selamanya. Walaupun nyaman, tenang, kita merasa gimana ya, ya enak, nyaman aja lah buat ditinggali gitu, tapi tidak untuk selamanya. Karena kita harus pulang ke Indonesia, ada tanggung jawab merawat orang tua. Kalau ada istri ya sama istrinya. Karena kita merantau itu nggak selamanya, guys. Merantau itu nggak selamanya, ingat. Kita harus pulang ke negara asal, lalu kita hidup lagi, melanjutkan kehidupan lagi di Indonesia. Mau gimana pun itu, aku bersyukur banget, guys, berada di titik sampai ini, di titik ini yang penuh rintangannya. Bilang itu ada malah ada, hei nanti bos, Belanja, Cok. itu ada teman kita itu yang mau belanja. Oke, mau belanja. Jadi ya beginilah, kadang hari libur waktunya untuk istirahat, banyak teman-teman yang digunakan waktunya untuk belanja, masak, bersih-bersih. Dan waktu istirahatnya itu hampir gak ada, guys. Hampir gak ada waktu istirahatnya itu. Pejuang yen, pejuang devisa. Keren lah, sehat-sehat untuk kalian semuanya ya, yang berada di perantauan, maupun merantau di Indonesia, maupun di Taiwan, Korea, dan negara lainnya. Sehat-sehat kalian, kalian hebat, keren lah. Kita merantau gini ya juga untuk belajar mandiri, bertanggung jawab. Karena kita jauh dari keluarga ya, apa-apa sendiri. Ya banyak banget aku belajar dari merantau ini ya. Banyak banget yang aku alami, yang jadi masalah dan buat pembelajaran kedepannya. Banyak banget rintangannya, buset. Mungkin dari teman-teman semuanya juga ngerasain itu ya. Kita ada di fase-fase berikutnya, ada lagi nanti. Jadi teman-teman nggak usah risau, nggak usah takut di masa depan nanti mau gimana, bisa sukses enggak, bisa kecukupan enggak, bisa enggak ngejalaninnya itu. Jangan takut, guys, karena aku dulu juga gitu. Sebelum di titik ini aku juga menakuti, guys, menakuti di titik ini. Takut nanti bisa enggak kerja di Jepang, nanti bahasanya gimana, kerjanya gimana lah, bisa terbiasa enggak sama musim, makanan. Kan beda banget ya, guys, kita kerja di Jepang ini beda banget sama yang di Indonesia. Dari segi budaya lah, makanan, musim, banyak banget. Bahasanya aja udah beda ya. Ya ini ternyata saya juga bisa jalani dengan lancar, dan 3 bulan lagi mau pulang. Padahal dulu takut banget, ternyata ya aman-aman aja, baik-baik aja. No mondai ya, no mondai lah. Ya itulah, kadang aku juga belajar dari pengalamanku dulu. Saya belajar bukan dari buku, saya bukan orang yang pintar ya, guys ya. Saya termasuk orang bodoh yang belajarnya bukan dari buku, belajar dari pengalamanku sendiri, belajar dari pengalaman teman-teman juga. Banyak yang cerita gini-gini, jadi saya ngambil itu sisi baiknya dari teman-temanku itu. Oh dia gini lah, itu tak ambil sisi baiknya buat pembelajaran saya dan saya terapkan. Begitulah kurang lebihnya. Asik banget, guys, sambil cerita apapun yang ada di pikiran saya keluarkan sambil nikmatin bunga sakura gini ya. Asik sih, asik. Kalau aku ditanyain mau ke Jepang lagi enggaknya, saya jawab ke Jepang lagi.
Tapi ya mau pindah perusahaan apa enggak, tunggu vlog berikutnya. Karena umur saya masih muda, sekarang masih 21 tahun. Kalau pulang ya 22 tahun lah, nanti bulan 7. Tergolong masih muda bukan? Kalau nggak digunakan manfaat sebaik mungkin di umur segitu ya gimana coba, masih muda. Mari kita gunakan manfaat sebaik mungkin mumpung masih muda. Dari segi tenaga, pemikiran masih fresh gitu loh guys. Tenaga masih kuat, fisik sehat, sehat jasmani, rohani. Gunakanlah masa mudamu sebaik mungkin teman-teman. Cukup sekian vlogku hari ini. Saya Dian Des. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.